Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, pada hari ini kita akan belajar pelajaran apa? SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, di mana di pelajaran SKI ini kita akan lebih membahas tentang sejarah hidup daripada orang yang paling harus kita cintai di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kenapa sih Pak kita harus belajar pelajaran SKI? Nah, sebagai bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga harus tahu tentang sisi hidup daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang yang mengaku cinta kepada seseorang, dia pasti harus tahu segala seluk-beluk kehidupan orang tersebut. Nah, kamu cinta gak sama orang tua kamu? Cinta dong. Tapi kamu harus buktikan cinta kamu kepada orang tua kamu. Salah satunya, kamu harus tahu segala sesuatunya tentang orang tua kamu. Mulai dari tanggal lahirnya, makanan kesukaan mereka apa, warna kesukaan mereka apa, terus kehidupan mereka seperti apa, ya kamu harus tahu. Begitu pula jika kita ditanya, apakah kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Maka kita semua pasti akan menjawab, cinta. Tapi pas ditanya, kapan tanggal lahir Nabi Muhammad? Nggak tahu Pak. Kapan Nabi Muhammad meninggal dunia? Nggak tahu Pak. Kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi? Nggak tahu Pak. Siapa orang tua Nabi Muhammad? Nggak tahu Pak. Siapa istri Nabi Muhammad? Nggak tahu Pak. Nah, terus bagaimana cara membuktikan kalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad tapi nggak tahu apa-apa tentang Nabi Muhammad? Nah, makanya supaya kita tahu tentang sejarah hidup Nabi Muhammad, maka ada salah satu pelajaran yang membahas tentang sejarah hidup beliau, yaitu pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, yuk sama-sama kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang udah siapin bukunya, coba kalian buka di halaman berapa ya? Kalau di buku Bapak ini halaman 84, di yang bab ke-6. Judulnya Mengetahui Masa Dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku semua, kemarin kalian sudah belajar di semester 1 tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad ketika kecil, siapa yang memberi nama Muhammad, kemudian sampai usia berapa Nabi Muhammad diasuh, ketika ibunya wafat Nabi diasuh oleh siapa, ketika kakeknya wafat Nabi diasuh oleh siapa. Kalian sudah tahu itu di pelajaran yang semester ke-1. Nah, di semester yang kedua ini kita akan belajar tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, kita mulai aja yuk. Oke, sudah kalian lihat? Oke. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dewasa itu beliau berusaha dengan semaksimal mungkin untuk hidup mandiri, tidak mau menjadi beban bagi pamannya yaitu Abu Thalib. Sehingga ketika usia 25 tahun, Nabi sangat dikenal oleh kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu sebagai seseorang yang sangat pandai berdagang. Nabi itu selalu jujur ketika berdagang, sehingga Nabi selalu membawa keuntungan yang sangat besar ketika pulang dari berdagang. Saking jujurnya Nabi Muhammad ketika berdagang, beliau sampai mendapat julukan apa? Iya, benar. Beliau mendapat julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Singkat cerita, julukan tentang atau
sifat Nabi Muhammad yang sangat jujur ketika berdagang sampai ke telinga seorang saudagar wanita kaya raya yang ada di kota Mekah pada saat itu. Siapa namanya? Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah orang yang sangat kaya raya. Akhirnya beliau pun bekerja sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan Nabi Muhammad barang dagangan, kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad barang dagangan tersebut. Singkat cerita, tatkala ingin berangkat pergi, Siti Khadijah pun meminta pembantunya yang bernama Maisarah untuk menemani Nabi Muhammad berdagang ke kota Syam. Akhirnya Nabi pun pergi bersama dengan Maisarah. Di tengah jalan, Maisarah dibuat kagum oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena selama perjalanan, Maisarah menyaksikan sendiri ada segumpal awan yang selalu menaungi Rasulullah ketika Rasulullah sedang berjalan. Di saat orang lain sedang kepanasan, ternyata Rasulullah tidak merasakan kepanasan. Kenapa? Karena di atas kepala Rasulullah ada segumpal awan yang senantiasa menaungi Rasulullah kemanapun beliau pergi. Tidak sampai di situ, Maisarah pun dibuat takjub oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdagang. Bagaimana tidak? Dagangan yang segitu banyaknya dibawa oleh Nabi Muhammad habis tak tersisa dengan waktu yang sangat singkat. Kenapa? Karena orang-orang sudah mengenal Nabi Muhammad sebagai sosok yang sangat jujur, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk membeli barang dagangan milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulanglah Rasulullah ke kota Mekah membawa keuntungan yang sangat besar. Dan akhirnya Maisarah pun menceritakan apa yang dia alami dan ia saksikan ketika bersama dengan Nabi Muhammad berdagang ke kota Syam. Sayyidah Khadijah pun merasa sangat kagum luar biasa kepada Rasulullah. Mulailah di situ timbul rasa cinta Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikah dan melamar dan menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Masih ingat berapa usia Rasulullah ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah? Berapa? Iya, 25 tahun usia Rasulullah. Sedangkan usia Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah, beliau sudah berusia 40 tahun. Tapi kalau di kita usia 40 tahun itu udah tua, tapi Sayyidah Khadijah itu masih sangat cantik ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah pun menganugerahkan Sayyidah Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 6 orang putra dan putri. Berapa? 6 orang. 4 laki-laki, 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang laki-laki namanya Qasim dan Abdullah. Siapa? Qasim, Abdullah. Itu 2 anak laki-laki Rasulullah. Kemudian yang perempuan, Rasulullah dianugerahi anak yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun Allah berkehendak lain. 2 putra Rasulullah yang bernama Qasim dan Abdullah itu wafat ketika mereka masih anak-anak. Nah, sedangkan yang perempuan itu mereka sampai dewasa dan menikah. 3 orang anak ini, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, wafat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Sayyidah Fatimah itu wafat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggal dunia. Coba ulangin lagi, ada berapa anak Rasulullah dari Sayyidah Khadijah? 6. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ya, paham ya? Harus hafal nih. Jadi kalau ditanya, siapa anak-anaknya Rasulullah? Siapa? Ada berapa? Ada 6.
Laki-lakinya berapa? 2, perempuannya 4. Yang laki-laki siapa? Abdullah dan Qasim. Yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Itu harus dihafal sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mungkin itu aja materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, ada 5 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, siapa nama pembantu Sayyidah Khadijah yang ikut Rasulullah berdagang? Sudah? Yang kedua, siapa nama putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan oleh Sayyidah Khadijah? Sudah? Yang ketiga, siapa nama putri-putri Rasulullah dari pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah? Sudah? Kemudian yang keempat, siapa nama anak Rasulullah yang meninggal ketika masih kanak-kanak? Sudah? Yang kelima, siapa anak Rasulullah yang meninggal atau wafat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kalian menyaksikan video ini dari awal, pasti kalian akan tahu jawabannya. Oke, sudah? Oke, itu aja latihannya untuk hari ini. Ingat, selalu pesan Bapak, stay safe and keep healthy. Selalu gunakan masker, cuci tangan ketika habis dari manapun. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dan keluarga kalian juga senantiasa sehat walafiat. Mohon doa ya buat Bapak, semoga Bapak segera diberikan kesehatan ya. Nah, itu aja materi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.